dan langit telah ditinggikannya, dan dia diciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Maha benar Allah dengan segala. Ya beda kalau dengan Al-Quran. Al-Quran ini walaupun kamu tidak mengerti artinya, namun kamu hafal Al-Qurannya, insya Allah akan menyelamatkan kamu dunia dan akhirat, dan ada keberkahan di dalamnya. Beda dengan lagu barat atau gambus yang lainnya itu. Oh, saya tahu. Jadi intinya sebelum menghafal Al-Quran, jadi kita harus dengerin lagu barat, lagu Jepang. Bukan gitu, itu mah ibarat deh, ibarat. Ah, lu mah gak ngerti-ngerti sih. Lagu ibarat. Bukan Itu lagu barat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu dengar. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Suaranya Musa. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ini adalah salah satu cara juga untuk mudah dalam menghafal, mendengarkan. Tapi kok dia nggak diulang-ulang ya, Ustaz? Karena dia sudah hafal. Ya, jadi pertama membaca, sering diulang-ulang. Yang kedua, sering dengarkan orang yang membaca. Insya Allah kita akan mudah dalam menghafalnya. Amin. Ya, insya Allah, insya Allah. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Mau ngaji. Mau mana? Masuk. Subhanallah, siapa yang ngaji? Merdu sekali suaranya. Itu murid Ana, namanya Musa. Dia hafiz Quran, 30 juz. Jauh sama antum. Subhanallah. Berarti kamu sebagai gurunya hafal Quran 30 juz juga dong. Insya Allah. Iya, jus amin. Ya Allah nih. Apa lagi? Mau kemana? Ini pengajian khusus perempuan. Laki-laki kayak antum terutama yang ahlaknya nol, kagak boleh masuk. Nggak good job kalau gininya. Seorang janggo dilarang masuk. Aduh, saya ini panitia freelance. Saya yang nyebarin brosur ke setiap warga. Nih, kalau nggak percaya, ada buktinya. Nih. Jangan mentang-mentang baru nyebarin brosur, antum berasanya panitia ngebantu, berasanya penting itu bukan apa-apa, kagak pengaruh Oh jelas, jelas penting. Karena apa? Asal kalian tahu, saya ini janggo. Orang terganteng, terkaya di kampung sini. Anaknya Haji Nawir yang sekarang lagi pergi umroh. Dan saya mau menimba ilmu, salah satunya dengan mengaji di sini. Menimba ilmu agama, ngerti? Mau pergi nyusul abah saya ke tanah suci Mekah. Dengerin baik-baik Alafu nih, cabai keriting. Dengan alasan apapun, tempat pengajian ini mesti steril dari yang namanya laki-laki, terutama laki-laki kayak antum. Nah itu yang ngaji bukannya laki-laki itu. Itu Muse, anak kecil. Belum akil balik. Belum ada nafsu yang kagak bener kayak antum. Jangan morot-morot kalau bicara. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia
mengajarkannya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia diciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Maha benar Allah dengan segala firman. Saya pamit dulu. Masih ada urusan dengan Pak Sepuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjutkan. Ya. Terima kasih. Iya. Enak juga suara Musa nih. Aku dengerin apa? Kuping gua gatel. Musa, diulang dong. Udah biarin aja dengerin deh gimana? Ya, dengerin. Lu 31 ayat dalam surat Ar-Rahman yang memiliki kalimat fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan? Berulang, Allah memberi peringatan kepada kita. Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Dalam surat ini, seolah Allah memberikan sinyal kepada sifat kita yang pelupa, kufur nikmat, dan tidak mau berpikir. Kita adalah makhluk yang pelupa. Karena itu Allah mengingatkan kita berulang-ulang. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Di setiap nafas yang kita hirup, di setiap pergantian siang dan malam, di setiap detak jantung, ada banyak nikmat Allah yang sering kita lupakan. Bahkan sering lupa kita untuk mensyukuri semua itu. Bahkan di saat kita menerima ujian, musibah, kita bahkan lupa bahwa itu juga bagian dari nikmat Allah. Bahkan kita lebih sering mengumpat, mencaci maki, dan merasa bahwa Allah tidak adil pada kita. Bentuk rasa syukur seharusnya mampu menambah keimanan kita dengan menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Beribadah kepada Allah dan menjauhi segala macam maksiat. Maka celakalah bagi orang-orang yang kufur nikmat, dan berbahagialah bagi orang-orang yang mensyukur nikmat. Karena ketika kita bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Subhanallah. Nih kacang panjang lu potek-potek, jangan lu cubitin. Genit amat lu, kacang panjang aja kayak lu cubitin. Ini lagi nih satu nih. Bisa kagak sih lu motong bawang? Gede-gede banget. Kerja yang bener apa? Ganeng. Ngomong juga empang kali mah. Bantuan lu bisa mah. Ngomong ngumpul. Mas Bang. Demen lihat lu pada kompak. Lu belajar masak di mana? Pak, Apoy sama teman-teman kan suka dapat giliran tuh ngurusin dapur, masak-masak. Jajan sama 2 orang, Mak. Namanya Cibiang sama Meka. Itu pesantren bagus ya. Enggak cuma ngajarin akhlaknya semua, tapi juga lu diajarin keterampilan. Jadi kan manfaat tuh. Topi kemana nih? Paling si Tofi mah tidur, dia mah molor, Mak. Anak manja sih eta mah. Beri
Ki, lu sakit. Kalau sakit mendingan tidur sana. Nggak apa-apa, Mbak. Saya nggak apa-apa.